Ini aku di luar ya nih, di halaman depan, dan ini panas banget. Ini lagi musim bunga mawar ya ini. Jadi bunganya itu selalu mekar setiap hari. Jadi setiap hari itu aku panen dan aku gunakan ya. Ini aku lagi mau masak-masak ini buat makan siang aku hari ini. Ini aku mau siapin tempatnya ini ya, mau motong sayur kangkung. Ini ada sayur kangkung. Aku tuh nggak nyangka ya aku bisa bisa makan kangkung yang kayak gini. Kalau aku sukanya kangkung akar ya kayak ini, kangkung masa kecil aku. Jadi ini hobi aku tuh makan kangkung akar. Kalau kalau bukan kangkung akar aku pasti nggak mau makan ya. Karena kangkungnya ini kangkung kesukaan ayah aku. Jadi ayah aku tuh pasti masak kangkung tuh kayak gini ya. Versinya ayahku tuh kayak gini. Beda sama ibu aku. Kalau ibu aku nanti ada kangkungnya sendiri dia. Jadi aku tuh sering kelahi sama ibu aku gara-gara kangkung. Kenapa bukan kangkung akar? Saya bilang. Kalau misalnya kamu keberatan ya udah beli aja, jalan sendiri ke pasar gitu. Oh gitu. Jadi aku tuh sering ke pasar ya buat beli sayur apa yang aku mau. Jadi waktu kecil itu aku jalan pergi ke pasar sendirian cuman mau beli sayur kangkung, terong, jagung, dan sayur bening ya waktu itu. Kadang-kadang tuh terasa ketakutan gitu kan, ini apa ada orang jahat gitu kan. Aku kan nggak kenal sama orang sini gitu. Ya kadang-kadang aku mampir ke rumahnya Ratna gitu kan. Terus nanti pulangnya nanti perginya mampir lagi ke rumahnya Ratna gitu, kayak aku selalu lewat di depan rumahnya Ratna gitu. Aku kalau nggak lewat di depan rumahnya Ratna itu kayak nggak punya siapa-siapa gitu, karena cuma Ratna doang gitu kan yang aku kenal, yang aku tahu ya, yang aku kenal dirinya gitu, kayak cuman dia doang gitu yang jadi teman aku gitu ya. Cuman nggak tahu kalau dia mungkin dianya nggak mau sama aku. Kalau dulu tuh dari kelas 1 sampai kelas 6 pasti aku tuh yang ke pasar disuruh sama ibu guru zaman SD itu ya. Terus ibu aku, jadi aku tuh waktu SD tuh udah belanja sendirian gitu. Buat beli kertas binder sendirian kan. Kadang ke rumahnya Ratna lagi. Kalau sekarang udah nggak lagi belanja ya. Jadi orang tua aku yang bawakan sayur. Kalau dulu aku yang bawakan sayur ke orang tua aku. Nggak apa-apa lah ya, ganti-gantian lah ya. Biar bisa sama-sama melihat cinta gitu. Kalau dibilang nangis ya kayak mau nangis, karena kan pasti kan nanti kalau kita belanja kan kita was-was, pasti nanti nggak ada orangnya, kita manggilnya lama banget, nanti ndak kebagian gitu kan sayurnya ini, nanti kita pulang nggak bisa makan gara-gara nggak ada yang mau jualin sayur nih gitu kan. Terus sedih gitu kan, terus nanti kayak rasa kayak mau nangis gitu, kayak orang pada kemana gitu, kayak pada cuek ya. Ini aku ada ini campuran aku nanti ini nanti mau dibuat kecap ya ini. Terus kalau aku nggak mau ke pasar nanti tuh ada aja yang lewat di depan rumah gitu kan, jualan sayur pakai motor keliling ya. Tapi itu kan bapak-bapak ya, bukan ibu-ibu, karena kan tulang punggung laki-laki bukan perempuan. Tapi nggak apa-apa sih kalau perempuan juga mau, tapi kan ini kan masa kecil aku gitu kan laki-laki semua ya waktu itu. Cuman yang belanja itu perempuan-perempuan semua gitu kan, tapi yang belanja ibu-ibu semua gitu, karena kan istri pastikan dinafkahin gitu. Kayak
luka sesuai luka gitu. Jadi kalau menurut aku, kalau istri bisa belanja makan enak itu sudah enak menurut aku, sudah luka sesuai luka. Tapi kalau aku protes, kalau aku nggak bisa, karena aku tuh perempuan cacat. Jadi pokoknya aku pingin lebih enak daripada istrinya orang. Jadi aku tuh kayak gini ya, manusia yang nggak pernah punya kehidupan ya, nggak tahu dirinya tuh nanti kayak gimana ke depannya itu nggak tahu ya. Kayak gini, manusia yang nggak punya kehidupan sama sekali, dia tuh nggak tahu nanti ke depannya, masa depannya tuh nggak tahu ya. Aku tahu kamu di rumah terus kan, Intan, ku culik kamu dari dalam rumah gitu. Emang kenapa aku diculik gitu kan? Dulu waktu masa kecil tuh nggak ada cowok genit ya sama aku. Rasanya aneh, dari zaman dulu tuh tidak ada cowok genit. Kalau misalnya ada cowok genit itu sudah surganya para istri, mana bisa gitu kan. Perempuan nggak pepe kajungan. Kalau aku pepe kajungan, lihat cowok pasti kegirangan, nggak kegirangan. Apalagi kalau cowoknya genit, ngasih harapan. Siapa sih yang nggak mau sama laki-laki kan? Karena kan istri dinafkahin. Jadi kalau misalnya kamu luka-luka babak belur, pasti kan sesuai luka gitu. Pasti kan kamu dikasih uang, dikasih makan, kan nggak apa-apa gitu kan, sesuai luka gitu. Jadi aku tuh ya harus luka-luka dulu di badan aku baru disayang. Sama kan seperti istri. Jadi istri itu harus digebukin dulu sama suami, dipukulin, digebukin sama suami, baru dinafkahin. Ini aku lagi masak ya. Ini aku bukan istri, aku nggak pernah kawin ya sampai sekarang. Jadi setiap hari tuh aku tuh kayak gini ya, aku tuh setiap hari terus masak, harus makan. Kalau nggak makan nanti sakit aku ya. Jadi aku tuh kayak gini setiap hari tuh di rumah setiap hari tuh kayak gini tuh, masak, habis masak nanti makan ya. Ini aku mau numis ini mau dikecapin sama aku. Cuman teman aku nggak tahu gitu, ngapain sih kamu kalau di rumah kalau ndak kawin itu tuh kan. Ya tuh ya kayak gini. Baru aku mau nanya sama teman aku yang baru menikah. Kalau aku kan nggak pernah kawin, belum pernah menikah. Wajar ya ada rasa-rasa penasaran kayak gimana sih kalau malam pertamanya pengantin gitu kan. Aku nanya, enak nggak sih kalau jadi istri? Apa kalau bulan madu kan, malam pertamanya pengantin itu enak nggak sih gitu kan. Baru teman aku bilang begini ya, adik kelas aku waktu zaman SMA-nya tuh Aliyah, Madrasah Aliyah. Dia bilang kayak gini, nanti kamu tahu sendiri kok nanti kayak gimana rasanya yang namanya malam pertama ya, malam pertama pengantin gitu kan, menjadi pengantin baru gitu kan. Jadi aku sekolahnya tuh pakai jilbab ya. Jadi aku tuh kayak dilarang, nggak boleh ngerasakan yang namanya rasa menjadi istri. Nah, jadi aku tuh kayak gini setiap hari tuh. Sama nggak istri sama kayak aku, sama nggak? Sama nggak istri seperti aku? Nah, jadi aku tuh kayak gini ya, masak setiap hari, nanti habis masak itu makan, habis makan nanti nyuci piring. Sama nggak kira-kira aku seperti istri? Kalau aku kan cuman makan tidur aja, jadi kan bukan perempuan genit, nggak kayak kamu kan istri, pasti kan genit banget, pasti kan udah tahu yang namanya rasa jadi istri, pasti kan nggak bisa dong kalau ndak enak luar dalam jadi istri kan, gitu logikanya. Pasti kan mau selingkuh, pasti kan ada rasa mau cemburu sesama perempuan, tuh nanti tuh istri ya cemburu sama istrinya orang. Kalau aku bukan istri gitu, rasanya aneh kalau misalnya aku cepat-cepat nikah sedangkan istri-istri kelahi sesama istri-istri, takut dipelakorin karena kan istri dinafkahin kan, gitu logikanya. Pastikan kalau jadi
istri, nanti tuh kan pasti kan hayalin suami nih orang, terus kamu bandingkan sama suamimu sendiri gitu. Kenapa sih suami aku kok nggak bisa kayak suami nih orang gitu kan, keren, terus pinter nyenengin istri, terus kamunya nangis kan. Terus kamu nanti merasa seperti dipanas-panasin. Aku nggak pernah manasin orang ya. Ini masalahnya ini luka tidak sesuai luka, karena memang tidak ada cowok itu genit sama aku. Jadi nanti langsung minta harta dibagi dua sajalah. Terus yang paling lucunya itu ya, kalau dengar istri curhat tuh ngomong gini, aku kan istri, mana bisa aku ndak genit, ya kan genit banget, anakku sudah banyak, pastikan enak kalau jadi istri anak banyak, pastikan mau kawin terus kayak pingin selingkuh terus. Ini aku buat sambal ini ya, ini sambalnya ini buat campuran kangkung aku yang tumis ya ini. Jadi ya jadi itu aku ngikutin istri ya. Jadi istri itu tuh doyan sama suami nih orang. Itu tuh kayak pengaruh pikiran gitu kan, karena kan lihat suami nih orang pasti kan kamu kan pingin memuaskan nafsu juga gitu, kayak pingin ngerasain enak gak sih gitu kan kalau jadi posisinya gitu. Kalau posisi aku tuh berbeda sama kamu. Kalau kamu kan istri, kalau aku kan bukan. Jadi jangan kamu samakan aku dengan dirimu gitu, karena kan otaknya aku tuh berbeda banget sama otakmu. Kalau kamu kan otak kotor, otak hewan, otak kebinatangan. Kalau aku tuh fokus aku tuh cuman makan, tidur ya kan. Dah, otak aku tuh selalu encer ya. Otak aku tuh nggak pernah mikir aneh-aneh, karena memang tidak ada cowok itu genit. Contohnya ya kayak gini, aku minta cerai gitu kan, terus kamunya alasannya banyak alasannya, kayak kamu tuh kekurangan uang, terus kamunya nggak mau bantu cari uang, nggak mau ngasih makan suami, terus kamunya fitnah suami tuh genit, suami tuh suami tuh suka main perempuan gitu kan, kamu fitnah suami, kamu bilang suamimu tuh genit. Terus kamu mau minta cerai kan, terus kamu bilang lebih enakan menjanda gitu kan daripada punya suami gitu. Terus alasannya kamu pingin cinta-cintaan, kamu bilang mau cumbun suamimu terus gitu kan, kalau kamu tuh nggak pernah cinta gitu. Biasanya tuh yang paling lucunya istri, kalau jadi istri itu yang paling lucunya kalau mood aku nggak bisa cemburu sama suaminya, itu kan lucu ya. Dimana-mana kan pasti kan ada rasa cemburu sama suami kan. Kalau mood aku sih wajar ya dan normal, karena kan namanya istri itu kan pasti kan genit sama suami, jadi wajar sih kalau misalnya suaminya kemana-mana pasti dicemburuin, diikutin terus-terusan kan. Jadi ya ini aku sengaja buat konten biar istri-istri itu nggak cemburuin aku ya, karena kan akunya kan nggak pernah main di badan kan, beda sama kamu kan istri pastikan sudah main di badan karena kan sudah ada bayinya, pastikan perempuan genit dan bandit, makanya kan tolong ya jangan pernah main di badannya aku ya. Kalau misalnya kamu jadi istri pastikan
oh langsung main di badan karena kan istri, jadi pasti bakal divonis perempuan genit dan bandit. Pastikan pas kamu diculik, pas kamu dibawa kabur sama laki-laki lain kan pastikan kamu kan mau-mau aja, ya kan, kayak enak dalam pemerkosaan ya, jadi udah pasti genit karena kan langsung menyentuh di badan karena kan ada orangnya gitu, ada bentuknya gitu. Beda sama aku, kalau aku kan orangnya kan cowok online, jadi kan nggak mungkin langsung nyentuh di badannya aku ya.